saya Gregorius Armando Diego Prop. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik di Salman Manado semester 7. Dalam video ini, saya akan membahas satu sengketa internasional, yakni sengketa Laut Cina Selatan atau yang disebut dengan South China Sea Dispute. Tentu sebelum kita masuk lebih jauh mengenai sengketa ini, kita tentu harus terlebih dahulu melihat apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi penyebab sehingga bisa terjadi sengketa di Laut Cina Selatan ini. Kita sering mendengar yang namanya 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Ya, 9 dash line itu merupakan dasar Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Bagaimana muncul 9 dash line tersebut? 9 dash line pertama kali muncul di peta Cina sebagai 11 dash line pada tahun 1947. Pada tahun ini, pemimpin Cina sudah menetapkan klaim teritorialnya terhadap Laut Cina Selatan. Klaim itu kemudian menciptakan garis demarkasi yang disebut dengan 11 dash line atau 11 garis putus-putus. Berdasarkan klaim ini, Cina menguasai mayoritas wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel yang kemudian menimbulkan sengketa dengan Taiwan. Pada tahun 1953, pemerintah komunis Cina kemudian menyederhanakan 11 dash line tersebut menjadi 9 dash line, yakni dengan memotong dua garis pada garis putus-putus tersebut, yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir seluruh wilayah perairan yang luasnya sekitar kurang lebih 3 juta kilometer persegi tersebut. Celakanya, klaim China tersebut kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara tetangga di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kita harus melihat negara mana saja yang menjadi pihak dalam sengketa ini. Yang pertama tentu ada RRC sendiri atau Republik Rakyat Cina sendiri. Yang kedua ada Filipina, kemudian ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Taiwan, dan kemudian recently Indonesia karena kemudian kedaulatan Indonesia diganggu di Kepulauan Natuna. Pada tahun 2013, Filipina sempat mengajukan gugatan arbitrase ke Permanent Court of Arbitration di Belanda yang kemudian diputus pada tahun 2016. Pada umumnya, secara umum, keputusan mahkamah menyatakan bahwa menolak dasar historis yang digunakan China untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dan kemudian pembangunan pulau-pulau yang dilakukan oleh Cina merusak terumbu karang yang ada di perairan tersebut. Namun Cina tetap dalam posisi not acceptance atau tidak menerima dan tidak mau melaksanakan segala konsekuensi hukum yang timbul dari keputusan tersebut. Perlu diketahui bahwa kedua belah pihak, baik Filipina maupun China, merupakan anggota atau negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 atau yang sering disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1980 atau yang disebut dengan UNCLOS. Kedua negara tersebut meratifikasi Konvensi Hukum Laut ini, Filipina pada tahun 1984 dan China menyusul pada tahun 1996. Artinya apa? Artinya kedua negara tersebut diikat oleh segala ketentuan hukum yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut tersebut. Pertanyaannya, kenapa kemudian China tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam hukum laut tersebut? China beralasan bahwa klaim ini sudah ada jauh sebelum dibuat Konvensi Hukum Laut. Bayangkan saja tahun 1947 kemudian dibandingkan dengan Konvensi Hukum Laut yang baru muncul, yang baru dibuat pada tahun 1982, sehingga China bersikeras bahwa klaim ini adalah klaim historis yang kemudian didapatkan setelah Perang Dunia Kedua oleh China itu sendiri. Apa yang bisa diambil atau kesimpulan seperti apa yang bisa kita ambil lewat sengketa Laut Cina Selatan ini?
Yang pertama, tentu semua negara pihak yang bersengketa termasuk China sendiri sebagai anggota atau negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 tentu sudah seharusnya mematuhi segala ketentuan hukum yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Tentu China juga harus menghentikan aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya sengketa yang lebih jauh antara negara-negara tetangga yang kemudian hak-haknya bersinggungan dengan Nine Dash Line tersebut. Tentunya juga China harus mematuhi putusan Mahkamah Arbitrase yang memang pada kenyataannya meskipun China tidak mau mematuhi, tidak mau melaksanakan segala konsekuensi hukum, tentu harus ada itikat baik dari China sendiri untuk melaksanakan putusan itu. Meskipun faktanya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut karena memang dalam persidangan tersebut China tidak mengirim perwakilan, tidak memberikan sanggahan, dan tidak sama sekali menghadiri proses persidangan tersebut. Oleh karena itu, sebagai satu bentuk untuk menyelamatkan stabilitas, tentu semua negara pihak harus benar-benar menyelesaikan ini mungkin bisa lewat perjanjian yang kemudian bisa menjadi dasar untuk menstabilkan wilayah Laut Cina Selatan yang kemudian bisa berpotensi menimbulkan sengketa yang lebih besar, ya, eskalasi yang bisa meningkat dengan pengerahan angkatan bersenjata yang masif yang kemudian bisa saja menimbulkan perang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, semua harus mematuhi segala ketentuan hukum internasional yang mengikat masyarakat internasional, yakni negara, yang kemudian harus menjadi dasar aturan terhadap negara-negara untuk menjalankan segala hak-hak dan segala kedaulatan yang dimilikinya. Terima kasih, sampai jumpa.